Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi seperti biasa dalam video kali ini gua tuh mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, novel yang gua bahas ini adalah Death Mage. Seperti biasa di video kali ini gua tuh bakal merangkum web novelnya dari chapter 131 sampai chapter 136. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler dari lanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Vandaru yang saat ini menuju wilayah di mana terjadi pertarungan. Vandaru pun saat ini masuk ke pertarungan tersebut. Saat ini, Noble Earth sangat terkejut karena kedatangan seorang bocah yang ditemani sama makhluk seperti kelabang raksasa. Oh ya, monster itu namanya adalah Pit. Saat ini terjadi pertarungan. Vandaru sekarang menyuruh Pit untuk menyerang. Pit di sini dengan tubuh besarnya berhasil membuat para Orcs ketakutan. Pit di sini menggunakan serangan kilatan petir yang muncul dari tanduknya. Saat ini beberapa Noble Earth hangus terbakar. Di sini juga Kul mulai bergerak dan dia mulai menyerap Earth hidup-hidup. Di sini melihat bawahannya dipermainkan, Noble Earth saat ini sangat marah. Noble Earth mulai melakukan serangan kepada Pit dengan menggunakan senjata besarnya. Tapi ya ternyata itu sia-sia karena cangkang dari Pit sangat kokoh. Tapi ya walaupun gitu, gak semua bagian tubuh dilindungi sama karapas yang berbentuk seperti armor. Jadi ada bagian yang gak terlindungi dan itu terkena serangan. Pit di sini terlihat sangat marah. Noble Earth di sini pun akhirnya melepas pedangnya dan dia mau mundur. Sayangnya dia diserang sama Eisen. Eisen menggunakan kekuatan tanamannya supaya musuh gak bisa gerak karena diikat tanaman. Di sini Noble Earth yang diikat tanaman dia tuh langsung dibunuh sama Pit dengan cara ditusuk menggunakan tanduk. Dan dari tanduk itu juga muncul sengatan listrik yang sangat kuat. Nah, setelah kemenangan, Vandaru pun di sini mikir kalau sekarang kekuatan dia dan para bawahannya udah sangat berkembang pesat. Di masa lalu ketika mereka menghadapi para Noble Earth, Vandaru ini bisa dibilang kesulitan. Tapi sekarang semuanya tuh bisa diatasi dengan sangat mudah. Vandaru saat ini menuju ke arah seorang prajurit dari ras Arachne yang bernama Gizania. Gizania sekarang terlihat terluka parah. Ya, jadi ras Arachne tuh bertarung melawan para Orc dan Gizania tuh di sini terluka parah karena melawan Noble Orcs. Dan kemudian datanglah Vandaru menghabisi semuanya. Ketika Gizania melihat Vandaru, awalnya dia tuh mengira kalau dia bakal mati, tapi ternyata enggak. Singkatnya, setelah berkenalan, saat ini Vandaru menyelamatkan Gizania dan menyembuhkan Gizania. Gizania tentunya sangat terkejut karena luka yang sangat parah ternyata bisa disembuhkan dengan mudah. Gizania juga ngucapin terima kasih. Saat ini juga Vandaru menjelaskan tentang Taloshem dan segala situasi yang terjadi. Semuanya tuh diceritain kecuali tentang reinkarnator.
Gizania juga sekarang ceritain tentang kisah masa lalu di mana ras-ras Dewi Vida bisa hidup dengan damai. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, mulai ada konflik antara Dewi Vida. Nah, di wilayah benua selatan, ada konflik antara yang kemudian diakhiri sama Noble Arch King yang bernama Kaisar Bugis. Kaisar Bugis buat sebuah republik yang isinya banyak ras. Nah, perdamaian terus berlangsung walaupun Kaisar Bugis saat ini wafat. Namun seiring berjalannya waktu, di masa yang sekarang tibalah di mana kedamaian itu harus hilang. Jadi sejak wafatnya seorang kaisar yang bernama Fugofu, putra keduanya yang bernama Bugitas, dia tuh mengaku mendapatkan perlindungan ilahi dari dewa yang bernama Ravo Vivart. Dewa itu nggak ada yang tahu, tapi Bugitas ngomong kalau itu adalah dewa. Nah, Bugitas pun akhirnya melakukan kudeta terhadap calon kaisar berikutnya yaitu Budarion. Budarion kalah dalam perang saudara dan dia melarikan diri dan akhirnya bersembunyi. Budarion bersembunyi di negara ras Arachne, tempat di mana tunangannya berada yaitu Putri Cornelia. Nah, sebagai pemenang, Bugitas ini mengubah sejarah terutama tentang Budarion. Dan sejak saat itu, Bugitas memimpin sebagai diktator. Ras Arachne dan beberapa ras lain saat ini pun akhirnya berperang melawan pasukannya Bugitas. Situasi perang menjadi semakin buruk. Dan kemudian ras Arachne ini pergi menuju ke utara. Dan ketika di utara mereka tuh melihat ada benteng di dekat rawa. Dan saat itu mereka tahu kalau rawa itu adalah tempat ras Lizardmen. Karena tahu itu, Cornelia dan beberapa orang mau menuju rawa tersebut untuk menjalin aliansi dengan para Lizardmen. Ketika dalam perjalanan mau membuat aliansi, sayangnya di perjalanan mereka tuh diserang sama beberapa pasukan dari bawahan Bugitas. Nah, demi menyelamatkan rombongan, Gizania menggunakan obat rahasia untuk membangkitkan gairah para Orcs. Dan akhirnya semua Orcs tertuju pada Gizania. Ya, tentunya Gizania tuh nggak sanggup melawan semuanya. Tapi untungnya saat itu datanglah Vandaru dan Gizania pun terselamatkan. Gizania juga saat ini berjanji kalau dia tuh bakal balas budi kepada Vandaru suatu hari nanti. Gizania juga di sini ngasih sebuah kalung kasih sayang kepada Vandaru. Kalung itu menandakan kalau Vandaru ini sangat dekat dengannya. Nah, di sisi lain saat ini ada kisah dari salah satu pemimpin pasukan negara Amit yang terlihat sangat frustasi. Orang itu namanya adalah Duke Marme. Ya, jadi wilayah Sauron sekarang tuh udah dikuasai nih sama negara Amit dan telah menjadi bagian negara Amit. Nah, ternyata rakyat wilayah Sauron, mereka tuh masih gak mau terima kalau wilayah mereka tuh udah pindah negara. Jadi beberapa rakyat Sauron diam-diam ikut pasukan pemberontak. Makanya sekarang Marme ini pusing karena pembangunan wilayah Sauron tuh menjadi terhambat karena rakyat Sauron ini masih terus menolak pemerintahan negara Amit. Ya, sebenarnya alasan ditolak tuh itu semua karena Marme adalah seorang fanatik agama Alda. Nah, sedangkan Sauron ini punya kepercayaan yang cukup kuat nih kepada Dewi Vida. Nah, Marme mau membangun gereja Alda dan maksa orang-orang untuk masuk agama Alda. Makanya hal itu ditentang dan akhirnya berujung perang yang terus terjadi. Ya, pada intinya karena nggak bisa menyelesaikan masalah pemberontakan dan masalah lainnya yang ada di wilayah Sauron, hal itu membuat Marme sangat pusing. Karena udah sangat pusing, Marme pun kepikiran untuk memanggil kelompok petualang tingkat A yang disebut dengan 15 Evil Breaking Sword. Nah, Marme berharap dengan dipanggilnya mereka, harapannya tuh mereka bisa membasmi para pemberontak. Nah, info tentang Marme yang mau memanggil kelompok petualang tingkat A
Hal itu ternyata didengar sama seorang baron dari negara Amit yang namanya adalah Kuoko Ragdeo. Di sini Kuoko yang udah ngasih bantuan kepada para pemberontak, dia pun langsung ngasih info itu kepada para pemberontak. Kuoko ini nggak mau kalau rencana Marme berhasil. Ya, jadi alasan Kuoko ini berkhianat itu semua karena makanan lezat yang dikasih sama para pemberontak. Tapi ya sebenarnya bukan cuma itu aja alasan Kuoko berkhianat. Jadi Kuoko ini punya deduksi kalau kekaisaran tuh mau mengorbankan Marme dan para bawahannya. Nah, Kuoko ini adalah salah satu dari bawahan milik Marme. Makanya dia tuh ada rasa kesal nih kepada kaisar. Ya, jadi Marme ini adalah orang yang sangat radikal. Marme tuh sangat membenci Dewi Vida. Dan Marme juga diketahui suka merendahkan manusia. Ya, bisa dibilang tingkahnya sangat buruk. Karena hal itulah, Kuoko tuh menduga kalau kaisar mau menyingkirkan Marme. Dan tentunya para bawahan Marme juga bakal terkena imbasnya. Tapi ya itu semua cuma dugaan Kuoko. Karena punya pemikiran yang kayak gitu, Kuoko pun akhirnya mutusin untuk memihak kepada pemberontak demi mengamankan nyawanya. Ya, Kuoko ini punya rasa khawatir takutnya pasukan Marme dikalahkan, makanya dia tuh mau selamat sendirian. Di sisi lain, saat ini Vandaru dan yang lainnya tuh menuju negara tempat tinggal di mana ras Arachne berada. Nama negaranya tuh adalah negara Zanapadna. Ya, tentunya di perjalanan mereka semua juga ngobrolin tentang ras Arachne. Di perjalanan itu juga Vandaru tahu kalau ras Arachne ini punya kecepatan yang sangat gila dan itu bisa aja menjadi sekutu yang sangat penting. Vandaru dan yang lainnya pun akhirnya sampai di negara Zanapadna. Suasana di sekitar kota tuh bisa dibilang mirip seperti di Afrika. Singkatnya, Vandaru pun akhirnya masuk ke kota dan sekarang Vandaru didatangi sama seorang wanita dari ras Empusa yang namanya adalah Muse. Ya, jadi yang tinggal di negara ini tuh ada banyak macam ras. Tapi ya pada intinya mereka sama-sama penyembah dewa Zanapadna yang tentunya berafiliasi dengan Dewi Vida. Muse di sini tuh terlihat agak intimidasi karena kedatangan orang asing. Tapi setelah dijelasin, Muse pun melunak. Saat ini juga terlihat kalau Putri Cornelia terlihat sangat senang ketika ternyata Gizania masih hidup. Putri juga di sini tuh langsung memeluk Gizania dengan penuh haru. Dari sini juga Vandaru mengetahui kalau ternyata Gizania ini adalah adik dari Cornelia. Nah, di sini terjadi beberapa obrolan. Diketahui kalau ternyata pemimpin negara Zanapadna ini ternyata adalah ibu dari Cornelia. Namanya adalah Ratu Donaneris. Diketahui juga kalau negara ini dihuni sama beberapa ras seperti ras Arachne, ras Empusa, Noble Orcs, ras High Goblin, High Kobold, dan juga Ghoul. Ras-ras itu adalah ras yang mengikuti ajaran Dewi Vida. Nah, di sini Cornelia juga ngasih tahu kalau dia tuh harus segera menjalankan pernikahan politik dengan ras Lizardman. Karena gimana pun juga itu bakal memperkuat negara ini karena negara saat ini dalam kondisi berperang. Vandaru juga di sini tuh mengamati hubungan antara Cornelia dan Gizania. Bagi Vandaru, hubungan kakak adik mereka tuh bisa dibilang sangat unik. Jadi ya sangat jarang nih keluarga bangsawan tuh adik kakaknya sangat dekat. Biasanya mereka selalu ada jarak. Tapi hubungan bangsawan Cornelia dan Gizania tuh bisa dibilang berbeda dan mereka tuh sangat dekat. Di sini juga terjadi beberapa obrolan yang pada intinya obrolannya tuh tentang kondisi terkini dari negara Zanapadna. Di sini juga ada obrolan tentang ninja dan itu membuat Muse tertarik. Muse di sini mau kalau Vandaru tuh ngajarin dia tentang ninja. Dan Muse di sini tuh sekarang ngasih kalung kasih sayang kepada Vandaru.
Tujuannya itu sebagai bukti kalau Vandaru harus menepati janjinya. Singkatnya, Vandaru sekarang tuh dibawa ke tempat Ratu. Ketika melihat Vandaru, Ratu saat ini terkejut karena ternyata Vandaru ini menggunakan 2 kalung kasih sayang. Itu artinya Vandaru sekarang tuh udah dianggap sangat dekat dengan Muse dan juga Gizania. Nah, di sini Vandaru memperkenalkan dirinya sampai dia tuh berlutut di hadapan Ratu. Ratu di sini tentunya menghentikan Vandaru yang berlutut. Gimana pun juga, Vandaru ini adalah seorang raja, jadi nggak seharusnya berlutut di hadapan pemimpin lain. Vandaru di sini minta maaf karena dia nggak tahu kalau berlutut adalah tindakan yang buruk. Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh baru aja menjadi raja. Ratu di sini memaklumi hal itu. Ratu juga di sini pun akhirnya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan Vandaru, terutama karena udah menyelamatkan putrinya. Di sini Ratu juga ngomongin tentang anak suci yang bakal menghadapi ujian. Vandaru di sini tentunya nggak ngerti. Ratu di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal ceritain semuanya setelah semua orang yang diundang berkumpul. Singkatnya, saat ini datanglah Pangeran Budarion yang terlihat masih terluka. Vandaru yang melihat Budarion, dia tentunya sangat terkejut karena ternyata tampilan Noble Earth ini bisa terlihat seperti orang yang sangat lembut. Ratu di sini mulai ngomong dan Ratu di sini ngasih tahu kalau dia tuh menerima pesan dari Dewa Zanalpadna tentang adanya anak suci yang saat ini sedang mencari ujian. Nah, karena pesan dari dewa itulah Ratu mengirim putri-putrinya ke utara. Cornelia dan Gizania di sini terkejut karena ternyata mereka disuruh ke utara karena harus mencari anak suci. Mereka tuh awalnya mengira dikirim ke utara untuk negosiasi dengan para Lizardmen dengan menggunakan pernikahan politik. Ternyata mereka disuruh ke utara untuk anak suci. Ya, jadi bisa dibilang perintah Ratu cuma untuk ke utara. Cuman perintahnya tuh bisa dibilang gak jelas, karena Ratu sendiri gak pernah cerita kalau dia tuh pernah mendapatkan pesan ilahi dari dewa. Nah, Vandaru di sini tuh gak ngerti nih tentang ujian yang dimaksud sama dewa. Ratu di sini menduga kemungkinan ujian yang dimaksud Vandaru tuh bakal menghadapi Raja Bugitas. Tapi ya di sini ternyata bagi Vandaru, Raja Bugitas tuh harusnya bukanlah sebuah ujian. Raja Bugitas harusnya masih jauh lebih di bawah Gubamon dan para vampir murni lainnya. Jadi menurut Vandaru, kemungkinan ujian itu bukan menghadapi Raja Bugitas. Obrolan tentang ujian masih berlanjut. Di sini karena Vandaru nggak menganggap kalau melawan Bugitas adalah sebuah ujian, Ratu di sini menduga kalau ujian yang dimaksud kemungkinan adalah tentang menaklukkan dungeon legendaris yang bernama Trial of Zakat. Dungeon itu adalah dungeon yang sangat sulit ditaklukkan. Bahkan kelompok petualang Hen saja nggak sanggup melakukannya. Dan salah satu anggota kelompok juga saat itu harus tewas di dungeon. Nah, mendengar itu, Vandaru di sini tertarik untuk mencari mayat dari anggota kelompok untuk dijadiin undead dan dia tuh mau manfaatin itu untuk balas dendam kepada Hens. Ratu di sini ngasih tahu kalau dungeon itu biasanya muncul setahun sekali dan tahun ini masih belum muncul. Jadi itu artinya Vandaru tuh ada kesempatan untuk ke dungeon tersebut. Tapi ya untuk saat ini karena masih belum tahu kapan munculnya, Vandaru pun di sini ngerasa kalau sekarang dia tuh harus segera mengalahkan Bugitas. Dengan gitu dia tuh bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara yang menyembah Dewi Vida. Kurt pun di sini jelasin syarat-syarat kalau negara Zanalpadna mau dibantu sama negara Talosem. Jadi Kurt di sini jelasin nanti semua pasukan perang tuh bakal ada di bawah komandonya Vandaru. Jadi semuanya tuh harus patuh kepada Vandaru. Nah, sedangkan syarat lainnya, semua hasil rampasan perang semuanya tuh harus diserahkan kepada Talosem, termasuk mayat-mayat yang bakal berjatuhan dalam perang kali ini. Nah, di sini Ratu dan Budarion menerima syarat tersebut.
Nah, karena syarat diterima, Vandaru juga di sini langsung menyembuhkan Pangeran Budarion dengan menggunakan kekuatannya. Di sini penyihir hebat negara Zanalpadna yang bernama Bakota, dia tuh sangat terkejut karena ternyata Vandaru bisa menyembuhkan luka yang sangat parah. Padahal Budarion tuh bisa dibilang udah kehilangan salah satu mata dan juga lengannya. Tapi semuanya sembuh total kembali seperti semula. Di sisi lain ada cerita dari Noble Orcs yang bernama Buburin. Dia adalah penyihir bawahan dari Bugitas. Buburin sekarang tuh mempersiapkan segala hal untuk berperang melawan negara Zanapadna. Buburin ini ada di sebuah camp di dekat negara Zanapadna. Nah, Buburin tuh sangat percaya diri dengan kemenangan. Buburin juga di sini terlihat memperlakukan budak-budak perang dengan sangat kejam, dan dia juga terlihat menyiksa para budak. Gak lama situasi camp tuh berubah karena adanya laporan tentang penyerangan yang dilakuin sama zombie Titan. Di sini Komandan Noble Orc tentunya langsung bergerak dan dia langsung mencoba untuk menyerangnya dengan panah. Sayangnya hal itu gak guna. Ya, yang menyerang para Orc saat ini adalah Borkus. Ya, jadi Vandaru tuh udah mendapatkan laporan dari familiar miliknya, makanya sekarang Vandaru dan para bawahannya bergerak dan mulai melakukan penyerangan kepada camp dari musuh. Borkus di sini langsung dengan mudah menebas leher Komandan Noble Orcs. Para Orc yang kehilangan komandannya, mereka langsung panik. Buburin yang melihat seorang komandan dikalahkan dengan mudah, Buburin pun akhirnya ngasih perintah untuk mundur. Tentunya Buburin tuh mengorbanin para budak dan para Orc rendahan untuk dijadiin umpan. Buburin di sini tuh yakin kalau dia bakal selamat dan bakal bisa kabur dari medan perang. Tapi sayangnya Buburin ini nggak tahu kekuatan dari pasukan Vandaru. Jadi ya semuanya tuh bisa dikalahkan dengan mudah. Ditambah lagi Pangeran Budarion ini ngasih perintah kepada para Orc yang ada untuk segera bergabung dengannya. Dan Budarion juga ngasih perintah untuk menyerang Buburin. Di sini beberapa Orc mulai memihak kepada Budarion. Buburin di sini tentunya kesal dan mencoba untuk merebut kembali pasukannya. Sayangnya karisma Buburin ini gak sekuat karismanya Budarion. Makanya sekarang tuh banyak Orc yang gak mau mendengarkan Buburin. Nah, di sini dalam sekejap pasukan musuh pun dikalahkan. Bahkan Buburin tuh bisa dibunuh dengan mudah sama Bondman dengan menggunakan pedangnya. Setelah menghabisi musuh, Vandaru sekarang tuh ngumpulin banyak informasi-informasi dari para roh yang telah dibunuh. Vandaru juga sekarang tuh mikirin tentang rencana selanjutnya. Di sisi lain, saat ini tepatnya di negara Noble Orc, saat ini tuh terlihat kalau Bugitas tuh sangat frustasi dan marah. Jadi walaupun Bugitas ini udah merebut tahta dari kakaknya, dia tuh ngerasa kalau negaranya yang sekarang tuh gak berjalan sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Bugitas ini bisa dibilang udah memiliki segalanya, entah itu harta maupun wanita-wanita yang diinginkan. Tapi ya tetap aja dia tuh merasa sangat kesal karena situasi yang sekarang tuh gak sesuai dengan semua keinginannya. Ya, Bugitas ini gak punya keahlian menjadi politisi ataupun menjadi seorang pemimpin. Semasa hidupnya yang Bugitas lakuin tuh cuma memperkuat tubuhnya. Makanya Bugitas gak punya kemampuan untuk memimpin negara. Oke, jadi ada sedikit flashback dari Bugitas. Jadi suatu ketika Bugitas ini mendengar suara dewa jahat yang bernama Rahovivat. Nah, Rahovivat ini menawarkan kekuatan untuk Bugitas. Oh ya, para Noble Orc tuh biasanya menyembah dewa jahat yang bernama Mububujenge. Makanya Bugitas juga nggak langsung percaya sama omongan dari Rahovivat. Tapi ya karena Bugitas ini udah tahu kalau dia tuh mencapai batas maksimalnya untuk menjadi kuat, makanya Bugitas pun akhirnya tergoda sama tawaran dari Rahovivat. Dan akhirnya Bugitas dikasih perlindungan ilahi sama dewa Rahovivat. Nah, sejak saat itu Bugitas dan para bawahannya menjadi sangat kuat.
Tapi ternyata kekuatan itu memiliki sebuah efek samping. Bugitas dan para bawahannya tuh mengalami perubahan pada moral dan pemikiran mereka. Nah, karena pikirannya udah rusak, Bugitas dan orang-orangnya pun sekarang menjadi mikir kalau yang kuatlah yang seharusnya memimpin negara. Jadi Bugitas ini sekarang tuh gak peduli sama rakyat. Yang terpenting yang kuatlah yang berkuasa. Setelah melakukan kudeta, Bugitas pun berpikir untuk mulai melakukan penjajahan kepada negara-negara terdekat. Bugitas tuh mau membuat negara-negara lain tunduk sama aturannya. Tapi sayangnya rencana itu nggak berjalan dengan mulus. Ada beberapa negara yang sangat sulit untuk ditaklukkan dan itu menjadi kerugian bagi Bugitas karena sumber daya tuh terus terkuras karena perang. Ya, Bugitas tuh bisa dibilang jago dan ahli dalam perang, tapi dia cuma jago dalam skala kecil. Karena ketika udah masuk ke skala yang besar, yaitu perang antar negara, strategi Bugitas ini bisa dibilang gak guna. Ya, jadi bisa dibilang butuh pengalaman dan strategi yang lebih tepat untuk berperang antar negara. Dan Bugitas tuh gak punya pengalaman tersebut. Bugitas cuma punya pengalaman dalam skala kecil. Nah, Bugitas yang gak punya pengalaman itu, dia pun pada akhirnya kesulitan untuk menaklukkan negara lain. Nah, karena terus berperang, tentunya beberapa rakyat ini gak suka dengan kebijakan perang, dan itu membuat Bugitas tuh frustasi dan marah karena kebijakannya tuh gak didukung sama rakyat. Jadi banyak rakyat yang berpura-pura ikut Bugitas padahal sebenarnya mereka tuh gak suka. Nah, karena gak disukai sama rakyat, yang ada di pikiran sama Bugitas tuh sekarang adalah memusnahkan kakaknya, yaitu Pangeran Budarion. Bugitas ngerasa kalau dia harus segera memusnahkan Budarion. Ya, jadi Bugitas ini mikir Budarion adalah sumber harapan dari rakyat. Rakyat tuh masih berharap kalau Budarion merebut kembali tahta yang udah direbut sama Bugitas. Makanya Bugitas ini ngerasa kalau dia harus segera memusnahkan Budarion. Dengan gitu Bugitas yakin kalau rakyat tuh bakal mendukungnya secara penuh. Bugitas tuh bisa dibilang mau segera memusnahkan Budarion. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Dunia Fun, Rev, Renada Wijaya, LCG_GT, Sano, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Priyatama, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Fernando Chandra, Nael, Ragil Belhaki, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.